Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alidin, dari kelas B dengan NIM F1D018006. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang aplikasi prediksi harga rumah menggunakan metode regresi linear. Nah, tujuan dari dikerjakannya video ini adalah untuk menyelesaikan tugas final dari mata kuliah pemrograman, permodelan dan simulasi. Nah, jadi di sini ada beberapa tahap pengerjaan dari modelnya. Yang pertama dimulai dari eksplorasi dataset, kemudian melakukan pre-processing untuk dataset, yakni melakukan encoding data untuk yang kategorikal, kemudian memperbaiki skewness dan outliers, kemudian mengisi value yang kosong jika ada, kemudian dan terakhir adalah melakukan modeling. Jadi modeling ini menggunakan metode regresi linear. Jadi yang pertama adalah melakukan import beberapa variabel beberapa library yang kita butuhkan. Yang pertama NumPy, Pandas untuk melakukan pengolahan data, kemudian Math, Seaborn untuk menampilkan plotting data, Skippy ini skewness untuk datasetnya yang nanti akan digunakan untuk melakukan pembersihan outliers data, kemudian Matplotlib untuk menampilkan plotting data juga, kemudian Sklearn preprocessing untuk melakukan proses preprocessing, kemudian model selection, train test split ini untuk memisahkan data tes dengan data trainnya, kemudian lanjut ke matrix untuk menghitung mean absolute error dan mean squared error. Nah, kemudian yang terakhir adalah modelnya sendiri, yakni linear model. Nah, kemudian di sini lanjut untuk melakukan eksplorasi datasetnya. Jadi bisa dilihat di sini. Mohon maaf. Jadi total kolom yang ada di datasetnya adalah 80 kolom. Nah, jadi datasetnya ini merupakan life ekspektasi, merupakan dataset yang diambil dari Kaggle. Jadi rawdata.info-nya, jadi info datasetnya itu bisa dilihat di sini. Jadi 1460 line, ada 1460 line untuk ID-nya, karena ID di sini nggak mungkin kosong. Jadi untuk data ini bisa kita simpulkan bahwa ada field yang kosong. Nah, di sini dia hanya 1200, ini hanya 91 dan 770. Jadi di sini bisa kita lihat datanya memiliki data yang kosong, terdapat field yang kosong di antara data-datanya. Oke, lanjut saja kita hitung. Jadi jumlah baris datasetnya 1460 full. Nah, kemudian jumlah kolom datasetnya itu ada 81. Nah, dan yang terakhir adalah jumlah field kosongnya ada 6965. Nah, di sini kita langsung kita cek lagi untuk raw datanya. Jadi di sini kita melakukan pengecekan untuk skewness-nya. Jadi di sini skewness-nya dia ke kiri, dan di kanan ini merupakan outlier datanya yang di luar di sini yang tidak terhubung dengan yang lainnya. Jadi ini adalah key 1, key 2 dan key 3. Nah, kemudian yang di bagian tengahnya sini adalah puncak dari skew-nya. Merupakan box plot ya. Jadi di sini saya menggunakan box plot untuk skew-nya. Nah, kemudian lanjut ke proses encoding datasetnya. Jadi di sini karena open preview, karena datanya merupakan data campuran antara data kategorikal dengan data numerik, maka di sini harus kita cek dulu. Kita lakukan label encoding di sini. Jadi di sini untuk label encodingnya, ketika data type-nya sama dengan objek, jadi data type objeknya itu berupa data type string, kayak country, seperti country, status, dan ya sepertinya hanya dua, country dan status. Nah, jadi di sini ketika dia datanya 0, ketika datanya merupakan data objek, maka kita lakukan encoding, label encoder. Jadi misalnya status developing akan diubah ke 0, dan status development kalau nggak salah ada di bawah sini, developing ya, developed, ada developing and develop ya. Jadi kemungkinan nanti datanya akan diganti dengan developing diganti dengan 1, develop diganti dengan 0, seperti itu untuk melakukan encoding untuk kolomnya.
Nah, setiap kolomnya dilakukan encoding di sini. Kita dicek salah satu persatu apakah kolomnya merupakan objek atau tidak. Nah, kemudian sekarang kita melakukan pengecekan lagi. Jadi di sini datanya sudah yang sebelumnya di atas ini bisa kita cek dataset yang objek, data kolom yang objek. Nah, di sini juga ada objek. Nah, di sini juga ada 3 objek. Jadi ketika datanya diganti dengan data numerikal, data numerikal yang kategorikal, nah di sini berubah semua menjadi integer. Sudah tidak ada data yang objek lagi. Jadi antara integer dan float. Jadi datanya sini sudah aman untuk tipe datanya. Nah, karena di machine learning sendiri dia hanya menerima data berupa data numerik. Kemudian lanjut ke pengecekan korelasi masing-masing kolom. Jadi korelasi sendiri merupakan seberapa berpengaruh sebuah kolom terhadap hasilnya, terhadap labelnya. Nah, labelnya di sini merupakan sale price-nya. Jadi yang paling berpengaruh di sini adalah overall quality, di mana korelasinya adalah 0,79. Dan ada beberapa di sini yang akan mempengaruhi hasil dari regresi, yang akan meningkatkan error dari hasil regresi. Jadi 5 kolom terbawah ini merupakan kolom-kolom min, di mana ketika korelasinya menjadi min, maka ini akan mempengaruhi hasil dari akan menurunkan hasil dari regresinya. Jadi ini tidak perlu kita masukkan ke dalam perhitungan. Nah, kemudian lanjut ke dalam base columns-nya, kita ambil 10 base column-nya, mulai dari total rooms above, mulai dari several equality sampai ke open porch. Sampai ke year build. Sampai ke year build, tahun keberapa dia dibangun. Jadi ini adalah base column-nya, kolom dengan korelasi terbaik. Nah, di sini kita cek setiap kolom terbaik dengan Y-nya sell price. Jadi bisa kita lihat di sini dia kemungkinan garis regresinya naik ke sini, regresi positif. Kemudian ini juga regresi positif, ini juga positif, dan terakhir juga positif. Jadi dengan melihat gambar saja kita sudah bisa menebak bagaimana nanti hasil dari model regresinya. Nah, kemudian lanjut ke mengisi field kosong. Jadi karena tadi datanya merupakan data-data yang tidak sepenuhnya terisi dan ada beberapa kolom yang nol, maka di sini kita lakukan pengisian data. Kita lakukan pengisian data dengan mengambil data acak dari kolom dari kolomnya. Jadi misalnya ketika ada data infant death yang kosong, bukan yang nol tapi yang tidak ada isinya, yang kosong. Jadi nanti datanya akan langsung diambil dari kolom yang ini, nilai-nilai random yang ada di kolom ini, seperti itu. Demikian juga kolom-kolom yang lain. Nah, misalnya saya cek dulu. Nah, ini misalnya ini adalah total expedite. Jadi ketika ada data kosong di sini, maka data kosong ini akan diisi dengan nilai-nilai random yang ada di kolom ini. Jadi misalnya nilai randomnya dapat 6, makanya nilainya akan diisi dengan 6, seperti itu. Nah, kemudian lanjut ke perbaikan skewness dan penghapusan data outlier. Jadi skewness itu persebaran nilai. Jadi misalnya di sini skewness-nya aman. Nah, ini juga skewness-nya aman tapi terdapat data outlier. Ini skewness-nya aman tetapi ada data outlier-nya juga. Nah, yang ini ada skewness-nya ke kiri karena dia rata-rata dengan bagian mid-nya dia cenderung ke kiri. Yang ini juga, yang ini aman. Kemudian yang ini juga skewness-nya ke kiri. Jadi di sini karena dia kebanyakan ke kiri, maka kita bersihkan saja yang skewness datanya di atas 75. Jadi di luar key-nya akan kita bersihin. Key 3-nya akan kita bersihkan. Nah, kemudian lanjut ke proses modeling. Jadi proses modelingnya ini menggunakan model
menggunakan model regresi. Jadi yang pertama kita ambil dulu X dan Y-nya. Jadi Y-nya ini merupakan labelnya dan atribut-atributnya merupakan semua kolomnya kecuali sell price dan ID, karena sell price-nya tadi sudah digunakan untuk Y-nya dan ID ini kita tidak perlukan karena hanya merupakan bagian utama dari tabel saja. Nah, kemudian lanjut di sini kita pisahkan data train sama data testnya. Jadi data trainnya 0,8 dari keseluruhan data, sedangkan data testnya adalah 0,2 dari total data. Nah, random state-nya ini menggunakan 42. Ini sebenarnya angka random seed-nya. Jadi boleh bebas, tapi saya lebih memilih angka 42. Nah, kemudian lanjut ke proses pembuatan modelnya. Jadi model yang digunakan di sini adalah proses model linear regression. Nah, setelah itu magic function dari model ML sendiri adalah fit, di mana kita akan memberikan data train dan data Y-nya, X train dan Y train-nya. Jadi ini data trainnya kita berikan. Nah, kemudian setelah itu kita langsung lakukan saja prediksi model. Jadi model.predict untuk X test-nya. Nah, setelah kita dapat X test dan XY-nya, Y predict-nya, kita coba lakukan prediction. Jadi ini hanya untuk membandingkan seberapa bagus dia hasil regresinya, bukan garis linearnya, karena di sini menggunakan banyak sekali kolom yang tidak memungkinkan untuk divisualisasi hasil regresinya. Nah, kemudian di sini untuk mengetahui apakah regresi yang kita buat sudah bagus atau belum, maka di sini menggunakan mean absolute error dan mean squared error. Nah, jadi mean squared dan mean absolute errornya sama-sama ada di bawah 0,1. Jadi dengan mean square dan mean absolute error yang di bawah 1 ini bisa dibilang hasil regresinya, model regresinya adalah model regresi yang sangat bagus. Jadi sekian mungkin penjelasan saya dari tugas ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.